Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. David Andrea Kurniawan. Saya berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini saya mengambil petugas K3 umum yang saya ambil di Pusdiklat Geomigas Cepu. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP ruang terbatas. SOP ruang terbatas sendiri adalah ruang terbatas sendiri itu mempunyai arti yaitu suatu ruangan yang dalam keadaan normal tidak untuk dimasuki orang secara mudah, di mana peningkatan suatu gas mudah terbakar atau bahaya uap atau debu. Latar belakang dari ruang terbatas tersebut yaitu bekerja di alam ruang terbatas atau confined space punya risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di dalamnya. Selain itu masih terdapat bahaya lain berupa terjadinya oksigen defisiensi atau sebaliknya kadar oksigen yang berlebih, suhu yang ekstrim, terjebak atau terliputi engulfment, maupun resiko fisik lainnya yang timbul seperti kebisingan, permukaan yang basah atau licin, dan kejatuhan benda keras yang terdapat di dalam ruangan tersebut yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja sampai dengan kematian tenaga kerja yang berada di dalamnya. Prosedur confined untuk memasukkan file space yaitu ada beberapa prosedur. Yang pertama adalah safety meeting atau toolbox meeting harus dilakukan agar survei dapat mendiskusikan semua aspek pengukuran keselamatan. Yaitu yang pertama dilakukan briefing untuk melakukan kerja di ruang terbatas tersebut. Yang kedua, permit harus sudah ada agar ruangan tersebut dapat dimasuki, yaitu harus mempunyai izin untuk melakukan pekerjaan di ruang terbatas tersebut. Yang ketiga, identifikasi bahaya dan nilai-nilai resikonya. Kita harus mengidentifikasi apa saja bahaya dan resiko yang terjadi apabila kita bekerja di ruang terbatas tersebut. Yang keempat, untuk dapat mengidentifikasi bahayanya di dalam ruangan tersebut dan menilai resikonya. Untuk mengidentifikasinya untuk mengidentifikasi bahaya yang ada di dalam ruangan tersebut, kita harus mengetahui informasi yang berupa isi terakhir dari ruangan tersebut harus diidentifikasi dan isi di ruangan yang berbatasan dengan ruangan tersebut. Yang kedua, untuk membawa gas, lembaran dari data kargo terakhir harus ada. Yang ketiga, untuk tangki kimia, lembaran data untuk 3 kargo sebelumnya harus ada. Dan yang keempat, ini adalah tanggung jawab pemilik untuk menyediakan data itu. Yang kelima yaitu evaluasi ventilasi ruangan, yaitu ada beberapa sub. Yang pertama, cek apakah tangki atau ruangan telah kosong, dibersihkan dan berventilasi. Yang kedua, owner harus memastikan hal ini dilakukan dan terdokumentasi. Yang keenam, dari prosedur yang harus untuk masuki ruang terbatas tersebut yaitu evaluasi kebutuhan pemisahan ruangan. Yang ketujuh, pastikan bahwa tim rescue, tim standby berada di tempat atau di luar ruangan tersebut. Yang kedelapan, cek dan evaluasi pengukuran gas yang dilakukan. Minimal pengukuran kadar oksigen harus dilakukan sebelum masuki ruangan tertutup. Sebagai tambahan, beberapa pengukuran kontrol harus dilakukan tergantung tangki jenis apa yang disurvei dan apa yang akan dimasuki tersebut. Yang ke-9, evaluasi kebutuhan pencegahan terhadap temperatur ekstrim. Yang ke-10, evaluasi pengaturan cahaya. Yang ke-11, evaluasi jika dibutuhkan pakaian atau peralatan khusus yang meliputi APD yang akan digunakan untuk memasuki ruang terbatas tersebut. Untuk memasuki ruang confined space atau ruang terbatas tersebut, kita harus menggunakan APD yang wajib digunakan, yaitu yang pertama adalah pelindung tubuh, yang kedua adalah pelindung kaki, yang ketiga adalah pelindung kepala, yang keempat adalah pelindung tangan, yang kelima adalah pelindung mata atau kacamata, yang keenam adalah pelindung telinga, yang ketujuh adalah kita harus mengukur dengan gas detektor. Untuk mengukur gas yang ada di tersebut adalah HC, H2S, CO atau O2. Yang kedelapan adalah pencahayaannya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.